Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sayana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas digital entrepreneurship, yaitu tentang business model canvas pada PT Indofood. Oke. Ada 9 elemen business model canvas. Yang pertama ada segmen pasar. Yang poin pertama ada konsumen individu, masyarakat Indonesia yang membeli produk Indofood secara langsung. Lalu ada bisnis, perusahaan yang membeli produk Indofood dalam jumlah besar untuk digunakan sebagai bahan baku atau untuk dijual kembali. Lalu ada pemerintah, lembaga pemerintah yang membeli produk Indofood untuk keperluan publik. Itu adalah segmen pasar pada PT Indofood. Lalu penawaran atau value proposition. Yang pertama, produk makanan yang berkualitas. Indofood menawarkan produk makanan yang berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Lalu ada harga yang kompetitif. Indofood menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan produk serupa di pasar. Lalu inovasi produk. Indofood terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Next, poin yang ketiga ada saluran atau channel. Yang pertama ada toko modern. Indofood menjual produknya melalui toko modern seperti supermarket dan hypermarket. Yang kedua, toko tradisional. Indofood menjual produknya melalui toko tradisional seperti warung dan pasar. Lalu, distributor. Indofood menjual produknya melalui distributor yang kemudian menjualnya kepada toko lain. Lalu, yang terakhir ada online. Indofood juga menjual produknya secara online melalui platform e-commerce. Oke, next. Hubungan atau relationship. Yang pertama, hubungan langsung. Indofood memiliki hubungan langsung dengan konsumen melalui toko modern dan online. Yang kedua, hubungan tidak langsung. Indofood memiliki hubungan tidak langsung dengan konsumen melalui distributor dan toko tradisional. Lalu, layanan pelanggan. Indofood memiliki layanan pelanggan yang responsif dan profesional untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, next. Ada sumber daya atau key resources. Yang pertama, sumber daya manusia. Indofood memiliki tim yang terdiri dari pekerja yang terampil dan berpengalaman. Lalu, sumber daya finansial. Indofood memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional perusahaan. Lalu, sumber daya teknologi. Indofood memiliki teknologi yang canggih untuk mendukung operasional perusahaan. Lalu, yang terakhir ada fasilitas produksi. Indofood memiliki fasilitas produksi yang memadai untuk memproduksi produk makanannya. Oke, next. Ada aktivitas atau key activities. Yang pertama, pengembangan produk. Indofood terus melakukan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, pemasaran. Indofood melakukan pemasaran produk melalui berbagai saluran untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Yang ketiga, operasional. Indofood melakukan operasional perusahaan yang efisien dan efektif untuk memastikan kualitas produk dan pelayanan. Lalu yang terakhir ada pengadaan bahan baku. Indofood melakukan pengadaan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produk makanan. Oke, selanjutnya ada kemitraan atau partnership. Yang pertama adalah supplier. Indofood memiliki kemitraan dengan supplier yang menyediakan bahan baku yang berkualitas. Lalu ada poin yang kedua, distributor. Indofood memiliki kemitraan dengan distributor yang menjual produk Indofood kepada toko-toko lain. Lalu yang terakhir ada mitra. Indofood memiliki kemitraan dengan mitra yang membantu perusahaan dalam pengembangan produk dan pemasaran. Oke, next, struktur biaya, cost atau cost structure.
Yang pertama ada biaya produksi. Indofood memiliki biaya produksi yang terkait dengan pengembangan produk dan pengadaan bahan baku. Yang kedua, biaya pemasaran. Indofood memiliki biaya pemasaran yang terkait dengan promosi produk dan pelayanan. Lalu yang poin terakhir ada biaya operasional. Indofood memiliki biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan perusahaan dan pelayanan. Oke, next. Di sini ada poin pendapatan atau revenue stream. Yang pertama, pendapatan dari penjualan. Indofood memiliki pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk makanan. Yang kedua, pendapatan dan jasa. Indofood memiliki pendapatan yang diperoleh dari jasa yang ditawarkan, seperti pengembangan produk dan pelayanan. Lalu, pendapatan dari iklan. Indofood memiliki pendapatan yang diperoleh dari iklan yang ditampilkan pada produk dan media lainnya. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.